Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, selamat buat timnas usia 19 tahun yang tadi malam memenangkan Piala Asia usia 19 tahun. Luar biasa guys, usia 19 tahun ini adalah penantian 11 tahun. Kenapa? Karena 2013 umur 19 tahun pernah memenangkan Piala Asia dan tadi malam mengalahkan Thailand 1-0. Ini luar biasa banget ya. Indra Safri, pelatihnya usia 19 tahun ini juga luar biasa yang hebat-hebat ya. Ini kita bangga sebagai orang Indonesia. Bagaimanapun Thailand itu adalah lawan yang tangguh, tetapi usia 19 tahun bisa mengalahkan. Selamat buat timnas usia 19 tahun dan juga Coach Indra Safri. Keren dan keren banget guys. Itu sedikit buat timnas usia 19 tahun. Nah guys, ini ternyata kemarin Inter mengincar yang namanya Zeze. Ternyata Zeze sendiri juga pengen bermain di Inter. Dan dia menolak untuk tawaran-tawaran dari Premier League ya. Dan dia hanya menginginkan Inter. Tetapi dengan syarat bahwa Nantes menjual dia kurang lebih 20 juta dan dia juga tidak mau berdebat dengan klubnya ya, bahwa ya kalau memang Inter kemarin menawar 13 juta dan kalau akhirnya Inter bisa menawar lebih, kemungkinan bisa dilepas oleh Nantes. Tapi kita ngopi dulu guys ya guys, kita rayakan dulu tadi kemenangan Indonesia ya. Segar banget guys, pagi-pagi kopi hitam ya. Nah, itu dia untuk si Zeze. Dan kita lihat bagaimana pergerakan Oktri, pergerakan Inter untuk mendapatkan back pengganti Buchanan yang masih cedera. Apakah selain dari Zeze, siapa lagi kita akan lihat nanti guys. Yang penting adalah Zeze ini pemain muda, 19 tahun. Kemarin ada yang komen juga, gue lihat, biasa-biasa aja. Coba dilihat lagi videonya guys. Ini pemain muda dan sangat menjanjikan. Salah satu back muda terbaik juga di Prancis guys. Jadi kita tunggulah seperti apa pergerakan Inter terhadap pemain muda ini. Nah, ini dia guys untuk Gudmundsson. Ya, dia selalu menjadi target utama Inter walaupun ya beberapa kali Opa membantah itu, tapi tetap Inter selalu mengawasi yang namanya Gudmundsson. Nah, Gudmundsson ini dua hal yang bisa mempersulit Inter adalah pertama, kasus dia di Islandia. Ini belum tahu keputusannya apakah dia bersalah atau tidak. Kalau dia bersalah udah pasti dia di penjara ya guys ya. Nah ini kan bisa mengganggu rencana Inter gitu loh. Nah yang kedua, apakah Genoa setuju dengan pinjam dengan kewajiban membeli? Nah ini dua ini. Nah yang penting dulu kalau menurut gua kalau memang si Gudmundsson ini nggak ada bermasalah di Islandia, di kampung dia, itu aman. Karena kalau untuk negosiasi ya kita serahin aja sama Ausilio ya. Apalagi Inter bakal dapat duit dari penjualan pemain-pemain. Kita tunggu aja. Semoga aja Gudmundsson ini ada yang komen juga kemarin. Kalau kita Bung Bob, kalau Inter pengen juara Liga Champions, kita harus punya striker lincah. Ya benar. Ini yang diinginkan Inzaghi. Karena Inter tidak punya pemain seperti selincah si Gudmundsson guys. Jadi tiga penyerang kita, Taremi, si Thuram dan Toro itu berbeda dengan Gudmundsson. Jadi kita tunggu guys, semoga aja Gudmundsson ini menjadi kado pertama dari Oktri ya guys ya. Ini dia mantan pemain Inter, back Inter ya. Fulvio Colovati. Desak Inter berambisi tinggi, mereka bisa bersaing di Liga Champions. Dia begitu senang melihat pertumbuhan Inter di bawah naungannya Inzaghi dan juga bagaimana di bawah manajemennya si Opa Marotta gitu loh. Jadi mempertahankan Serie A itu penting ya. Mempertahankan gelar Serie A yang ke-21 itu penting banget, dia bilang bisa mendapatkan yang ke-21. Terus yang kedua, bagaimana berambisi untuk memenangkan Liga Champions. Di final kita hanya kalah 1-0 melawan Manchester City dan musim kemarin kita kalah juga agregat dari Atletico Madrid. Dan semoga musim ini benar-benar Inter bisa mendapatkan dan memenangkan Liga Champions. Ya sepakat ya, tetapi ya kalau kita ngelihat kualitas pemain-pemain Inter, harusnya Inter bisa berbicara banyak di Liga Champions. Kita lihat aja nanti guys musim ini seperti apa.
Nah ini dia target Inter Milan belum menemukan klub barunya ya. Ini buat Rodriguez ya. Apakah dia masih menunggu tawaran dari Inter atau dari Inzaghi? Kita nggak tahu ya. Kemarin dia diminati oleh Real Betis, ternyata gagal. Diminati juga dari tim Liga Pro Saudi ya, dan itu juga gagal. Apakah ini pertanda atau bagaimana? Ya kita nggak tahu ya guys ya, karena memang Inter memang butuh ya. Inzaghi memang benar-benar pengen banget nih mendatangkan si Rodriguez. Bisa bermain 3 back, bisa bermain di sayap. Ini yang diinginkan Inzaghi. Pemain yang udah matang. Ya di kontrak setahun aja, tapi ya kita nggak tahu lah Oktri bagaimana cara berpikirnya. Harusnya ya, tapi kalau memang fokusnya mau mengejar Zeze ya kita tunggu aja. Buktikan aja supaya back ini datang. Karena jangan sampai repot Inzaghi ya. Karena ini pramusim sebentar lagi Agustus ya. 17 Agustus Liga dibuka. Jadi nggak lama lagi persiapannya. Jadi kalau Inter udah mendapatkan back yang diminta Inzaghi, ini juga udah aman ya guys ya. Oh ya, si Somers di tanggal 30 ini juga akan berlatih. Dia udah datang. Dan kemarin si Hakan juga udah terbang ke Milan. Hari ini juga udah sampai. Dan besok dia baru akan berlatih. Dan tanggal 3 itu menyusul Pavard dan Thuram, dan tanggal 6 dan 7 menyusul yang namanya si Lautaro Martinez dengan Carboni ya. Carboni juga nasibnya kita bicara nanti ya guys ya. Tapi yang jelas ini dia. Jadi pemain-pemain incaran Inter siapa yang akan datang. Nah Sampdoria juga tidak menyerah untuk si Filip Stankovic ya. Nah Filip Stankovic ini memang banyak peminatnya. Nantes lah, terus juga ada Venezia, Sampdoria musim lalu dia dipinjamkan ke Sampdoria, tapi Sampdoria nggak promosi. Tapi perannya si Filip Stankovic ini besar banget di Sampdoria. Jadi makanya Sampdoria pengen dia terus ada di Sampdoria. Tapi kita lihatlah apakah dia akan di Sampdoria, Venezia atau Nantes, atau kita lihat. Yang jelas Filip Stankovic ini pasti akan dipinjamkan lagi. Karena masih kalah bersaing dari kiper-kiper Inter yang lainnya guys ya. Kita tunggu bagaimana nasib anak legenda Inter ini. Inter Milan untuk si Agome akhirnya sudah terjadi kesepakatan ya. Inter akan mengantongin duit 5 juta euro dari penjualan Agome ke Sevilla. Dan Inter juga menerima 50% presentasi penjualan kembali. Jadi Inter masih bisa mengontrol si Agome ya. Ini pemain muda, masih 22 tahun, tetapi ya akhirnya Inter melepas dengan 5 juta, tetapi punya hak 50% dari presentasi penjualan. Jadi bagus ya, mau nggak mau ya, karena kita udah menumpuk gelandang, bahkan kemarin karena saking banyak gelandang, dia dijadikan back oleh Inter ya. Semoga aja duit 5 juta ini bisa membeli pemain, dan kita tunggu juga Satriano ya. Kita tunggu Satriano guys ya, Satriano juga sudah disepakati oleh Brest, tetapi tinggal menunggu yang namanya dari Satriano apakah dia mau ke sana. Yang jelas dari Satriano Inter juga bisa mengantongi 6-7 juta. Jadi 12 juta dari dua pemain ini Inter bisa membeli back ya. Ini dia, jual dulu baru beli. Ini dia yang terjadi dengan kasus Inter walaupun ini sudah dipegang oleh Oktri. Tapi ya kita bersabar aja sebagai fans. Mereka lebih tahu apa yang mereka harus kerjakan. Dan kita tunggu seperti apa. Yang jelas ya si kasih ya buat si Agome. Nah ini Presiden Inter Opa Marotta berbicara kemarin. Saya di sini untuk membawa Inter ke level tertinggi ya. Ini dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi presiden dan ternyata memang kerja keras dia selama ini. Dia pernah di Sampdoria, pernah di Juventus dan sekarang di Inter dari 2018 sudah 6 tahun ya. Dan ini adalah kerja keras dia yang berbuah hasil. Tetapi ya dia bilang dia tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Moratti ya. Moratti itu beda lah kata dia ya. Nah ini dia bilang, menjabat sebagai Presiden Inter merupakan kehormatan yang sangat besar bagi saya. Ini adalah balasan atas semua pengorbanan yang telah saya lakukan sepanjang karir saya. Saya mencintai bola. Sepak bola kata dia. Hal pertama yang saya lakukan adalah berusaha membawa Inter ke jalur kemenangan. Kita tahu selama 6 tahun dipegang oleh Marotta, kita tahu bagaimana prestasi Inter, bagaimana Inter dari musim ke musim terus meningkat. Marotta juga memberikan pemikiran tentang bagaimana ia dibandingkan dengan Massimo Moratti. Saya tidak sebanding dengan dia. Ya, tetapi saya orang yang mencintai sepak bola dan mencintai Inter. Itu yang penting ya, Opa ya, apalagi kontraknya di Inter juga masih lama dan kita berharap dia awet di Inter dan terus bisa memimpin Inter ya guys ya. Itu sedikit dari Opa Marotta.
Jadi dia konsepnya dia pengen memenangkan lagi. Jadi semoga musim ini Inter bisa memenangkan Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan yang pasti mempertahankan Serie A. Ini juga kemarin direktur Sampdoria ya. Kami lebih baik tidak menjualnya. Ini dia berbicara tentang Lioni. Ada Juventus, ada Napoli, ada Inter yang mengejar si Lioni. Lioni kemarin dipinjamkan ke Sampdoria, Sampdoria menebus 1,5 juta. Nah sekarang harganya kurang lebih 6 juta. Dia nggak pengen menjual, tetapi ya kalau misalnya datang tawaran ya sekitar 6 juta pasti dilepas. Tapi sayang, tapi dia pengen siapapun yang membeli Lioni tetap dipinjamkan ke Sampdoria. Nah apakah Inter bisa mendatangkannya? Kita lihat. Apakah si Filip Stankovic ini bisa menjadi bagian dari sana? Kita tunggu aja guys. Yang jelas Lioni ini adalah pemain muda dan back muda dan juga adalah anak orang Itali. Jadi ini yang visinya misi Oktri sama guys. Nah kemarin yang paling menarik adalah dari pramusim itu adalah Kamate ya. Kamate ini pemain muda nih luar biasa guys. Jadi penampilan dia selama di pramusim 3 kali berturut-turut menjadi starter dan dia membuktikan diri bahwa di zamannya si Sifu dia juga dia mencetak gol di sana ya. 38 pertandingan dia mencetak 13 gol musim lalu ya di tim Primavera. Nah, Inter juga punya rencana mungkin dia dipinjamkan ke Serie A, tetapi Inter tidak akan melepas kontrol buat si Kamate. Ini bagus guys. Jadi menurut gua Kamate ini juga bisa sebenarnya dimasukin ke timnya Inzaghi. Cuman karena tim Inzaghi udah terlalu menumpuk, jadi kita pinjamkan dulu. Ini pemain muda yang sangat menjanjikan. Bagaimana permainan dia, visi bermain dia, ini bagus banget. Ini dia Ali Daei tentang Taremi. Ini Ali Daei ini adalah mantan pemain timnasnya Iran ya, kapten dulu ya. Kesempatan yang luar biasa bagi Inter. Dia bisa mencetak 15 gol. Dia seorang striker. Dia berbicara Taremi. Dia adalah seorang striker sejati. Kata si Ali Daei, kualitas terbaik adalah kecerdasan sepak bolanya. Lihatlah dia baik-baik, mungkin hanya menyentuh sedikit bola, tapi dia mencetak gol, dia bergerak dengan baik. Ya, kita bisa melihat bagaimana pergerakan-pergerakannya si Taremi ini benar-benar luar biasa, guys. Jadi finishingnya bagus banget. Nah, Inter waktu awal-awal dipegang Inzaghi ya, finishingnya, strikernya tuh rada-rada kurang baik ya. Sekarang udah makin baik, si Lautaro, si Thuram udah bagus. Nah, apalagi ditambah Taremi yang finishingnya itu keren banget. Jadi kita beruntung ya guys ya. Lebih baik di sebelah Lautaro atau Thuram kata. Keduanya Taremi tahu bagaimana beradaptasi dan kita tahu bagaimana adaptasinya si Taremi itu begitu cepat dan benar-benar di luar ekspektasi ya guys ya. Semoga aja dia bisa membantu kita. Dan dia apalagi dilatih oleh Inzaghi, semoga aja terus bisa berkembang ya. Ini dia yang dibilang oleh si Fabian ya. Fabian dan masa depan Nerazzurri. Jika dedikasi membuahkan hasil, Anda akan melihat hasilnya. Jadi si Inter punya hak menebus si Fabian ini nanti di tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 12 juta dan sekarang dia akan bermain di Liga Champions ya karena boloknya di bawah Thiago Motta masuk ke Liga Champions dan sekarang pelatihnya bukan Thiago Motta lagi. Jadi Fabian berbicara begitu, dedikasi apa yang dia kerjakan ini menghasilkan. Ya semoga aja Fabian bisa ditarik. Jadi walaupun si Tessmann kemarin nggak jadi didatangkan Inter, nah Fabian ini juga bagus guys untuk musim depan. Dan kenapa? Karena ya si Mkhitaryan udah menua, terus juga si Hakan juga udah 30 tahun. Jadi kita memang butuh pemain-pemain muda. Kita tunggu aja guys seperti apa ya. Nah, kemarin gua berbicara tentang Bisek adalah salah satu yang akan menjadi back kelas dunia. Dan ini akan bisa dia akan banyak jam terbangnya lagi di Inter musim ini ya. Dan bagaimana kita melihat ya, dulu Inter beli 7 juta guys ya, 7 juta dan cicil 3 tahun. Dan kemarin si Thiaw ya, pemain Milan yang pemain usia muda juga dari Jerman yang satu timnas dengan si Bisek, itu dibeli Newcastle 40 juta guys. Harusnya si Bisek lebih baik dari dia, lebih bagus harganya. Jadi kemarin ada rumor-rumor Real Madrid mau ambil karena si pemain seniornya pergi ke sana ya ke Arab dan tapi ya sampai sekarang belum ada lagi rumor. Tapi yang jelas Inter pasti tidak akan melepas Bisek guys. Dan ini harganya melonjak tinggi nih guys ya. Gajinya cuma 800.000 euro. Jadi kita tunggu aja peluang-peluang yang dilakukan oleh Bisek untuk musim ini. Semoga semakin berkembang
dan dia bisa menjadi pemain top di Inter. Nah, Inter juga udah kehabisan akal ya. Banyak sekali yang meminati Korea kemarin. Akhirnya Inter memutuskan kalau misal tidak juga ada penawaran dari klub-klub untuk si Korea, Inter akan segera memutus kontrak Korea ya. Ini adalah kesepakatan dua, Inter dan Korea. Jadi Korea silakan mencari klub karena Inter sudah menunggu-nunggu tawaran, nggak datang-datang juga dari manapun guys. Jadi semoga aja ya kalau gue berharap ada yang membeli ya mau 3 juta, 4 juta lepas lah daripada putus kontrak ya. Inter nggak dapat apa-apa malah memberi duit ke si Korea. Kita tunggu aja guys, semoga yang terbaik dan berarti Jumat pada pertandingan pramusim berarti hari Sabtu ya waktu Indonesia Barat. Kita tunggu guys dan kita akan nonton lagi nanti pramusim Inter ke pertandingan keempat. Semoga menang dan semakin ganas guys. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.